Kami Gembala Sidang Gereja Bukit Saitun Malang mengucapkan Selamat Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tetaplah setia di dalam Tuhan dan berbuah-buah terus sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tuhan memberkati. Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan. Kita bersyukur saat ini kita boleh merayakan ibadah Natal. Satu kesempatan yang Tuhan nyatakan luar biasa indah buat kita semuanya. Dan biarlah kita mau pakai kesempatan yang ada untuk kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Kita akan pujikan satu pujian. Sungguh Engkau Gembalaku yang baik. Terima kasih Tuhan. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Amin. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, sungguh tak akan gentar Tuhan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sungguh Engkau Gembalaku yang baik. Engkau Gembala yang baik, Kau menuntun hidupku. Amin. Dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Amin. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sungguh sekalipun Tuhan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar Tuhan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sungguh Engkau Gembalaku yang baik ya Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini dengan lebih sungguh. Engkau Gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Amin. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, sungguh tak akan gentar Tuhan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sungguh sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku.
sekalipun Tuhan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sungguh tak akan gentar, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sungguh tak akan gentar, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Kami bersyukur Tuhan, sungguh Engkau gembala kami yang baik, yang selalu menuntun kami kepada jalan terang firman-Mu Tuhan, membawa kami Tuhan kepada indahnya Tuhan setiap rencana-rencana-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau saat ini kami masih diberikan kesempatan ya Tuhan, untuk kami boleh merayakan Natal. Biarlah Tuhan kuat kuasa-Mu nyata ya Tuhan, buat siap umat-Mu ya Tuhan, sehingga sukacita Natal, damai sejahtera Natal menyertai siap umat-Mu ya Tuhan, sehingga benar-benar umat-Mu terus hidup berkenan, cari perkenanan-Mu Tuhan, hidup mempermuliakan nama Tuhan dengan sungguh. Terima kasih Tuhan, berikan kepada kami Tuhan kesempatan untuk kami memuji memuliakan nama-Mu, bawa kami untuk kami boleh menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Roh Kudus, mari Engkau Tuhan memimpin ibadah kami, sehingga Tuhan saat ini hanya nama Yesus saja, nama Yesus saja yang ditinggikan dan diagungkan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin. Puji Tuhan, sungguh sukacita Tuhan itu melimpah Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan mulaikan ibadah kita pada hari ini. Kita akan pujikan satu pujian, mari kita puji Dia yang kekal, dan kita mau bersyukur kepadanya bahwa Dia sungguh Allah yang baik. Amin. Kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita akan pujikan pujian ini dengan sungguh. Mari kita, amin, puji Dia yang kekal, amin, dan bersyukur, katakan sama-sama, dan bersyukur padanya. Oh amin, mari kita, hey, puji Dia yang kekal, dan bersyukur, amin, padanya. Dia yang mencipta langit, Dia yang mencipta langit, amin, dan menegakkan bumi, amin, kemuliaannya, amin, sudah dinyatakan di langit, kebesarannya, dinyatakan di seluruh bumi. Sama-sama katakan, sebab Dia Allah, sungguh tiada yang lain, amin, sebab Dia Allah, tiada yang lain. Lebih sungguh, mari kita puji Dia, mari kita, amin, puji Dia yang kekal, dan bersyukur padanya, amin. Mari kita, amin, puji Dia yang kekal, dan bersyukur padanya. Dia yang mencipta langit, dan menegakkan bumi, amin, kemuliaannya, sudah dinyatakan, kebesarannya, amin, dinyatakan di seluruh bumi. Sama-sama katakan, sebab Dia Allah, tiada yang lain. Sekali lagi,
lagi sebab Ya Allah, sebab Ya Allah, tiada yang lain. Sekali lagi sebab Ya Allah, sebab Ya Allah, tiada yang lain. Beri kemuliaan buat nama Tuhan, amin. Sungguh Dia Allah, tiada yang lain, amin. Perbuatannya perkasa, dahsyat dan ajaib setiap apa yang Tuhan kerjakan. Puji nama Tuhan, kita akan sambung lagi dengan pujian kesukaan bagi dunia. Amin. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah, amin. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Hai dunia, tenggelamlah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Sama-sama kita akan pujikan kesukaan bagi dunia, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyi. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu, amin. Di hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur, bersama-sama bersyukur, bersama-sama bersyukur, bersama-sama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, kita akan lanjutkan lagi dengan pujian Hai mari berhimpun dan bersukaria. Biarlah kita mau berhimpun saat ini bersama-sama saudara seiman untuk kita berdoa, berjaga-jaga senantiasa. Kita bersuka cita hanya di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin.
puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Bernyanyilah kamu, bernyanyilah kamu, tentara malaikat turut bernyanyi, manusia sungguh pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sungguh sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sungguh Tuhan, biarlah di setiap kesempatan kami mau memuji, menyembah Yesus Tuhan sebagai Sang Raja dan Juru Selamat kami. Biarlah pujian kami sungguh menjadi dupa yang harum di hadapan hadirat-Mu, karena kami naikkan dengan penuh ucapan syukur, berhiaskan kekudusan dan kebenaran-Mu, sehingga biarlah hidup kami benar-benar hidup untuk puji, hormat, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujikan satu pujian. Sungguh ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Haleluya. Dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan, seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Sungguh ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan, seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru amin. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah
hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan terus berhiaskan kekudusan Tuhan di dalam hidup kami, di dalam pengiringan kami kepadamu Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, 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 Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Amin. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Amin. Haleluya. Oh, kami sembah. Haleluya. Kudus, kuduslah nama-Mu, kuduslah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah Tuhan, kami puji nama-Mu, kami muliakan Engkau. Haleluya. Sikatakan bara ya sangka. Haleluya. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Haleluya. Besar setia-Mu, besar kemurahan-Mu. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Sungguh Tuhan, biarlah bumi dan surga terus memuji-muji nama-Mu, terus menyembah nama-Mu yang kudus. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan beri. Kalau kami masih Tuhan boleh ada kesempatan untuk kami boleh merayakan ibadah Natal. Sungguh Tuhan, Engkau baik. Dalam posisi dan kondisi Tuhan, sesukar apapun, sesulit apapun, kami tetap merasakan kasih setia Tuhan yang besar, kasih setia Tuhan yang melimpah ya Tuhan. Sehingga sukacita kami melimpah Tuhan pada Natal kali ini Tuhan. Meskipun banyak hal yang terjadi Tuhan, tapi sungguh Tuhan Kau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan berkat firman Tuhan. Sehingga firman-Mu boleh disampaikan menjadi rema kepada setiap kami yang mendengar Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus kita Juru Selamat. Saudara, ada banyak orang mengatakan buat apa tentang hari Natal itu. Tetapi saudara, kalau tidak ada kelahiran Yesus, maka tidak akan ada kematian Yesus, maka tidak akan ada kebangkitan, maka tidak akan ada kehidupan. Jadi saya pikir dan saya meyakini kita perlu merayakan Hari Raya Natal untuk ingat bahwa Yesus itu sudah ada, sudah lahir. Saudaraku, masa dalam Perjanjian Lama itu berbeda dengan masa Perjanjian Baru. Masa Perjanjian Lama itu zaman sebelum Yesus lahir. Tetapi masa Perjanjian Baru kita hidup di zaman Yesus yang lahir. Itu semua berubah. Sudah ada satu orang yang mengatakan seandainya Yesus tidak lahir bagaimana? Seandainya Yesus tidak lahir, tidak ada kehidupan, tidak akan ada perubahan, tidak ada akan sesuatu yang terjadi. Karena Yesus adalah segalanya, dia adalah terang dunia. Saudara, di tengah pandemi ini kita akan merayakan Natal masih tetap secara online. Saudara, biar kita mau sama-sama walaupun di rumah, kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh, kita berharap pada Tuhan supaya kebenaran Tuhan ini bisa memberkati hidup saudara. Hari ini saya akan melihat tentang perjalanan Tuhan Yesus Kristus dalam Lukas, perjalanan Tuhan Yesus dalam Lukas pasal yang kedua, ayat 6 sampai 7. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara, ayat ini menceritakan tentang kelahiran Yesus. Kalau kita lihat perjalanan Tuhan Yesus, itu ada 4 hal yang kita bisa lihat dari perjalanan Tuhan Yesus. Saudara, yang pertama, perjalanan Tuhan Yesus dari sorga, dia adalah anak Allah, dia adalah Allah sendiri, dia duduk di tahta kemuliaan Allah, dia turun ke dunia. Jadi langkah yang pertama adalah bahwa Allah telah turun ke dunia, bahwa Yesus telah turun ke dunia, Allah menjelma menjadi manusia. Saudara, dari sorga yang sangat tinggi, dari sorga yang sangat mulia, Yesus turun ke dunia. Betapa jauh jarak itu. Orang memperkirakan jarak antara bulan dengan matahari itu sangat jauh. Sehingga hitungannya seringkali pakai tahun cahaya. Tetapi saudara, ini bukan dari matahari ke bumi, tapi dari sorga ke bumi. Itu jauh, jauh sekali. Itulah perjalanan dari bayi Yesus sampai ke bumi. Perjalanan kedua dari Tuhan waktu Yesus ada di muka bumi. Di bumi ini kita memulai dari palungan. Kelahiran Yesus itu dimulai dari palungan. Jadi di bumi ini mulainya dari palungan sampai ke kayu salib. Dari palungan sampai ke kayu salib. Dari Bethlehem sampai ke Golgota. Itu perjalanannya. Yang ketiga, Yesus bangkit dari antara orang mati. Kemudian dia naik ke sorga, duduk di kanan Bapa. Itu juga satu perjalanan yang lain. Tadinya dia turun, sekarang dia naik. Yang keempat, Yesus akan datang kembali. Ini juga satu perjalanan lagi. Jadi ini satu rangkaian yang harus dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Dari sorga turun ke bumi yang disebut inkarnasi, lalu kemudian dari palungan sampai ke Golgota, lalu kemudian dari kebangkitan orang mati sampai kenaikan ke sorga, duduk di kanan Bapa, dan yang keempat dia akan datang kembali. Saudara, tapi saya tidak akan lihat secara seluruhnya, fokusnya kepada kelahiran Yesus. Dari sorga ke dunia,
Ini jarak yang jauh. Tetapi itu bisa dilewati, saudara. Tapi itu dilewatinya. Sejauhnya seperti apa? Cinta itu memperpendek. Kasih itu memperpendek jarak, saudara. Sejauh apapun. Kadangkala kalau melihat orang-orang yang sedang berkasih-kasihan, satu jarak yang sangat jauh. Mungkin jarak yang memangnya jauh sekali, tetapi itu dianggap dekat karena kasih. Demikian juga dengan Allah, saudara, yang mengasihi manusia. Walaupun jaraknya itu jauh antara sorga dengan bumi, tapi itu dianggap dekat. Demikian juga, saudara, pengorbanan. Pengorbanan yang besar seperti apapun, kalau itu pakai kasih, maka pengorbanan itu tidak berarti. Saudara, artinya saudara, pengorbanan itu tidak dianggap besar sebab kasih. Demikian juga dengan Yesus. Dia datang ke dunia, dia turun ke dunia, dia mengasihi. Pengorbanan yang besar, yaitu memberikan anaknya, itu dianggap sesuatu yang biasa. Sebab kasih itu melampaui segala sesuatu. Manusia kadang-kadang jauh sedikit saja nggak mau. Ayo ke sini, nggak lah, jauh. Ayo ke gini, jauh, nggak lah, capek. Kenapa? Karena tidak ada kasih. Kadang-kadang saudara, kita ngelihat ada orang disuruh, nggak mau. Lalu kemudian ke gereja, terlalu jauh. Kenapa? Karena tidak ada kasih. Bukan motivasi, tapi kasih. Motivasi itu bisa hilang. Sebab itu harus dimotivasi terus-menerus. Tetapi kasih enggak. Saudara, kasih melampaui segalanya. Yusuf dan Maria pergi dari Bethlehem, dari Nazaret ke Bethlehem. Jauh. Membawa Maria yang sedang mengandung. Kira-kira 80 mil jauhnya. Ya, mungkin hampir 90 kilo atau ya 90 kilometer lah lebih, saudara. Menurut catatan perjalanan itu 1 minggu karena jalanannya tidak baik. Jadi dianggap sangat jauh. Hamil, perjalanan jauh, rasa-rasanya males. Kalau bisa yang dekat-dekat saja. Tetapi itu yang dibuat. Saudara, Yesus melangkah turun ke dunia. Mengapa Yesus harus menjelma menjadi manusia? Sebab Yesus harus mewakili manusia di hadapan Allah. Saudara, Allah dengan manusia tidak bisa bertemu. Sebab manusia sudah berbuat dosa dan Allah membenci dosa. Harus membutuhkan seorang pengantara. Pengantara itu harus dari seorang manusia yang tidak berdosa. Dan tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Semua manusia berbuat dosa. Itulah sebabnya Allah menjelma menjadi manusia. Supaya dia bisa menjadi pengantara antara manusia dengan Allah. Allah menjelma menjadi manusia, dia adalah pengantara dari manusia atau wakil manusia. Demikian juga Allah harus ada pengantara. Dan pengantarannya harus Allah sendiri. Itulah sebabnya Allah menjelma menjadi manusia. Yesus adalah pengantara Allah. Yesus adalah pengantara manusia. Keduanya diketemukan di dalam Yesus. Kalau tidak melalui Yesus, tidak terjadi perdamaian. Itulah sebabnya hanya ada satu nama di kolong langit ini, di dunia ini, yaitu nama Yesus. Dia adalah pengantara antara Allah dan manusia. Jikalau pengantara itu tidak ada, maka Allah dengan manusia tidak akan bisa berhubungan dengan baik. Tidak ada sorga bagi manusia. Itu yang kita bisa lihat. Allah mengasihi. Jadi saudara, mengapa Allah
harus turun ke dunia? Jawabannya adalah kasih. Dari palungan sampai ke kayu salib. Ini perjalanan Tuhan Yesus di bumi. Dari palungan sampai ke kayu salib. 33 tahun setengah kira-kira. Yesus lahir di palungan. Dari Bethlehem sampai ke Golgota. Itu satu perjalanan. Kalau kita baca di Lukas pasal yang kedua, kita lihat ayat yang kedua. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Pada zaman Kaisar Agustus. Nah, Paulus menyebut waktu yang tepat untuk Yesus lahir, yaitu sebab Galatia 4 ayat yang keempat mengatakan, Galatia 4 ayat yang keempat, saya baca, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Jadi kita lihat di sini tepat waktunya. Dalam terjemahan Inggris dikatakan, but when the fullness of the time had come. Fullness, genap, lengkap. Saudara, pada tepat waktunya, pada saat yang tepat. Waktu itu penting. Penting, saudara. Dan Tuhan punya waktu yang tepat. Allah itu sempurna. Sempurna itu memiliki waktu yang tepat sekali, saudara. Tepat, bisa menentukan waktu yang tepat. Kapan lahir? Saudara, kapan Yesus lahir? Itu ada. Tidak lebih, tidak kurang. Pas. Allah menentukan waktu yang tepat, yang pas. Saudara, inilah waktu yang ditetapkan Allah. Inilah yang sempurna. Manusia tidak bisa memiliki waktu yang tepat. Bisa lebih, bisa kurang. Tetapi Allah memberikan waktu yang tepat. Jadi Yesus lahir itu pas di zaman Kaisar Agustus, Kirenius sebagai wali di Syria, lalu kondisinya semua tepat, saudara. Demikian juga dengan kelahirannya di Bethlehem, Yusuf dan Maria, semua orang-orang yang tepat. Nah, saudara, waktu yang tepat itu ada. Tuhan dalam merencanakan segala sesuatu tepat waktu. Ukurannya sehingga disebut sempurna. Tepat ukurannya, saudara, sempurna. Sempurna ini tepat. Paulus mengatakan pada waktu yang sangat tepat. Yesus lahir tepat waktunya. Tempat kelahirannya semua dalam pengaturan yang sempurna. Tempat-tempatnya yang baik, tepat untuk anak Allah. Nazaret, Bethlehem, Golgota, dan semua yang ada. Itulah perencanaan Tuhan yang tepat. Tidak ada yang terlambat. Tidak ada yang terlalu cepat. Semua pas. Tuhan tidak hanya datang pada waktu yang tepat, tetapi juga Ia menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa. Kristus telah mati untuk kita. Dia juga memberikan kasih-Nya kepada kita, kepada saudara. Jika kita membicarakan waktu, itu artinya Yesus dari tempat yang kekal. Dia masuk ke dimensi waktu. Jadi dari tempat yang kekal dia masuk ke dimensi waktu yang terbatas. Saat itu Yesus dibatasi oleh segala-galanya. Saudara, waktu Yesus dari yang kekal masuk ke dimensi waktu yang terbatas, Yesus sekarang dibatasi oleh waktu. Tadinya Yesus tidak dibatasi oleh waktu. Saudara, saat dibatasi,
ia harus meninggalkan kemahatauannya. Dia harus meninggalkan kemahakuasaannya. Dia harus meninggalkan kemahahadirannya. Sebab apa? Sebab waktu yang membatasi. Saudara, itu yang ada. Yesus mengosongkan dirinya. Dia betul-betul membatasi dirinya. Kaisar Agustus, Tuhan mengizinkan bangsa Israel dijajah oleh orang Roma. Sebab mereka undur dari Tuhan. Pada saat itu Roma diperintah oleh Kaisar Agustus. Kaisar itu nama gelar raja, yang maha raja. Agustus itu adalah nama kemuliaan. Nama sebenarnya harusnya Octavianus, Gaius Octavianus. Tuhan memakai kaisar ini untuk membawa Yusuf dan Maria ke Bethlehem. Saudara, Tuhan memakai kaisar dari orang Roma yang tidak menyembah Yesus untuk membuat jalan Yusuf dan Maria ke Bethlehem. Saat Maria hamil tua, dia bisa lahir di Nazaret. Tetapi nubuatan Alkitab harus ke Bethlehem. Harus ada orang yang menyuruh ke Bethlehem. Dan kalau kesadaran sendiri belum tentu Yusuf dan Maria berani melangkah sejauh itu pergi ke Bethlehem dari Nazaret. Satu perjalanan yang sangat jauh. Mungkin saja mereka mau lahir di Nazaret. Tetapi saudara, Alkitab mengatakan bahwa Yesus lahir di Bethlehem. Mika mengatakan, "Hai Bethlehem Efrata, dari sana akan muncul raja yang besar." Itu adalah Yesus. Harus ada seseorang yang memaksa dalam kondisi apapun berangkat ke Bethlehem. Dan itu adalah Kaisar Agustus. Mau tidak mau, walaupun kondisi yang hamil tua, mau tidak mau, Yusuf dan Maria harus berangkat pergi ke Bethlehem. Sejauh 90 mil. Lalu dia berjalan pergi ke sana. Saudaraku, lihat bagaimana Allah bisa memakai siapapun. Hati raja ada di dalam tangan Tuhan. Kaisar Agustus itu kaisar yang besar. Dan lebih besar dari kakeknya Julius Caesar. Dan juga saat itu adalah zaman pemerintahannya. Tetapi kita punya fokus bukan di Kaisar Agustus. Setelah selesai dia habis. Tapi kita fokus kepada raja segala raja, yaitu Yesus. Dia lebih besar dari siapapun. Yusuf harus pergi dari Nazaret ke Galilea. Yesus harus pergi dari Nazaret di Galilea ke Bethlehem di Yudea. Jarak yang jauh dia berjalan. Jalan yang mendaki. Dia berjalan terus di jalan yang tidak mudah. Saudara, waktu Maria mengatakan jadilah kehendakmu. Waktu Maria berkata kepada malaikat Gabriel, jadilah kehendak Tuhan. Saat itu Maria menghadapi peristiwa atau hal-hal yang dia tidak pernah pikirkan. Sebab Allah membuat sesuatu yang ajaib dalam hidupnya. Dan Maria taat, dia mau. Maria selain hamil, hari ini dia harus pergi ke Bethlehem. Ke kampungnya. Dia harus ke sana, saudara, dalam kesulitan yang ada. Nazaret adalah dusun yang kecil. Kotanya kurang bersih katanya. Bethlehem itu mempunyai arti rumah roti. Ini lebih pas. Lukas menjelaskan mengapa mereka ke Bethlehem. Sebab mereka keturunan Daud. Itu yang ada. Sebab mereka keturunan Daud. Dalam Lukas 2 ayat yang ke-6, saya akan baca. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Saudara, Yesus mulai dari palungan dan berakhir di kayu salib. Perhatikan di ayat-ayat ini tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Saudara, Yesus harus lahir di sana.
Ayat 7, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Tidak ada tempat, saudara, untuk meletakkan kepalanya. Yesus waktu lahir tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Dia pakai tempat seadanya. Dan seadanya adalah palungan yang ada di situ. Di situ hanya ada palungan, ya ditaruh di palungan seadanya. Tetapi saudara, seadanya ini itu juga bagian dalam rencana Allah. Karena palungan itu tempat makanan hewan. Itu tempat makanan. Ini seolah-olah Yesus jadi makanan yang harus dimakan oleh manusia yang berdosa. Supaya manusia memperoleh kehidupan dari makanan itu. Saudara, itu mempunyai arti yang demikian. Bethlehem rumah roti. Makanan, palungan tempat untuk makanan. Buat kita mungkin piring, saudara. Yesus adalah makanan yang ada di dalam piring itu. Dan kita makan supaya kita memperoleh hidup. Karena dari makanan inilah kita ada kehidupan. Yesus adalah makanan yang sesungguhnya. Inilah roti yang hidup. Yesus juga mati di kayu salib. Tidak ada tempat untuk Yesus mati dengan baik. Dia mati di kayu salib. Saudara, tidak ada tempat untuk membaringkan kepalanya. Jadi, baik lahir maupun mati tidak ada tempat. Dan sepanjang hidup dia tidak ada tempat untuk membaringkan kepalanya. Lukas 9:58, serigala mempunyai lubang, burung mempunyai sarang. Tapi anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Saudara, apa saudara mau ikut Yesus? Kalau saudara mau ikut Yesus, tidak ada tempat untuk saudara meletakkan kepala saudara di dunia ini. Dunia ini bukan tempat kita memangnya. Lukas mengatakan anaknya yang sulung, Yunaninya prototokos. Saudara, proto itu artinya yang pertama. Lukas menyebutnya anak yang sulung, bukan anak yang tunggal. Saudara, Lukas menyebut Yesus sebagai anak yang sulung, bukan anak yang tunggal. Sebab apa Lukas menyebutnya bahwa Yesus adalah anak yang sulung? Sebab Maria dan Yusuf masih memiliki anak-anak yang lain. Masih memiliki anak-anak yang lain, antara lain Yakobus, si penulis surat. Yudas, si penulis surat. Mereka adalah adik-adik dari Tuhan Yesus. Saudara. Jadi, itu yang ada. Hanya memang selama masih di dalam kandungan, Yusuf tidak menghampiri Maria. Tidak menghampiri Maria, tidak menyentuh Maria. Sebab Yusuf sangat menghormati panggilan Allah. Yusuf sangat menghormati kandungan Maria, di mana ada anak Allah yang akan dilahirkan. Saudara, itulah orang saleh. Orang saleh selalu menghormati Tuhan. Yesus adalah anak sulung. Tetapi pada waktu orang-orang banyak mengatakan bahwa lihat ibumu dan saudara-saudaramu ada. Yesus jawab, siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku? Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Jadi saudara, siapakah saudara-saudara Yesus? Apakah Yakobus dan Yudas? Yesus mengatakan, saudaranya dia adalah orang yang mau melakukan kehendak Bapa di sorga. Jadi kalau saudara dengan saya mau melakukan kehendak Bapa di sorga, maka saudara adalah adik-adik dari Tuhan Yesus. Saudara adalah adik-adik dari Tuhan Yesus. Sebab apa? Sebab kita mau melakukan kehendak Bapa di sorga. Jadi jika kita melakukan kehendak Bapa, maka saudara adalah adik dari Tuhan Yesus. Yesus menjadi anak sulung saudara adiknya. Berarti kita menjadi bagian ilahi. Ya saudara, memangnya demikian.
kita menjadi bahagian ilahi. Ibrani 2 ayat yang ke-11. Dalam Ibrani 2 ayatnya yang ke-11, sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Karena berasalnya satu, maka Yesus tidak malu menyebut saudara sebagai adik-adiknya. Saudara, kita lihat. Kita di dalam gereja itu ada kata saudara seiman, adelpos, satu rahim. Dan gereja, saudara, dan kita juga saudara punya yang sulung, Yesus. Betapa indahnya kalau kita bersaudara dengan Tuhan. Sebab itu lakukan kehendak Bapa. Palungan. Saudara, kalau saya perhatikan tentang palungan, ibu mana yang mau anaknya lahir di palungan? Ibu mana yang mau anaknya itu lahir di kandang hewan? Ibu mana yang mau anaknya lahir ditaruh di tempat seperti itu? Tentu saudara tidak ada. Demikian juga Yusuf dan Maria. Tentu dia berpikir tidak seperti itu. Waktu dia di Nazaret, dia tidak berpikir seperti itu. Mungkin dia pergi ke satu tempat. Sebab seorang ibu ingin melahirkan bayinya di tempat yang bersih dan nyaman. Tetapi yang dialami Maria berbeda. Ia mendapati satu tempat yang tidak biasa, saudara. Mungkin dia sudah berdoa kepada Tuhan untuk minta tolong. Dia berkata, Tuhan tolong, berikan aku tempat yang baik. Berikan aku tempat yang nyaman. Berikan aku tempat yang indah. Karena yang mau dilahirkan adalah anak Allah. Raja segala raja. Juru selamat manusia. Sebab itu harus di tempat yang indah. Tetapi doa Maria tidak dijawab Tuhan untuk tempat itu. Mungkin saja hal itu ada, saudara. Saudaraku, sebab apa saya mengatakan demikian? Mungkin satu ibu punya keinginan yang seperti itu. Pada waktu Maria mengatakan jadilah kehendakmu dan dia siap menjadi ibu dari Tuhan Yesus. Mungkin saja dia berpikir, aku akan menjadi orang yang berbahagia. Ya, dia menjadi orang berbahagia memang. Lalu kemudian akan mengalami hal-hal yang indah-indah seperti pemahaman manusia zaman sekarang. Yang kadang-kadang suka mengatakan, kalau ikut Yesus pasti enak. Kalau ikut Yesus pasti nyaman. Semua ada, semua diberkati, semua dicukupi, semua enak dalam pemikiran manusia. Yaitu tempat yang mewah, tempat yang aman, tempat yang baik. Padahal tidak begitu, saudara. Kita lihat Maria mungkin sudah berdoa, minta. Tetapi tetap harus lahir di kandang Bethlehem. Tetap harus lahir di kandang binatang. Saudara, ternyata Maria tidak mendapat tempat yang layak untuk melahirkan anaknya. Itu yang ada. Apakah saudara kalau ngalamin ini mau protes ke Tuhan? Tuhan, bukankah aku mau ikut Tuhan? Bukankah aku sedang mengandung bayimu? Bukankah aku sedang melakukan hal-hal dari Tuhan? Tetapi kenapa aku harus melewati hal ini yang tidak pernah aku pikirkan? Saudaraku, percayalah kepada Tuhan. Suatu kali ada hal yang indah. Waktu Yesus lahir, apakah ruangannya ber-AC? Tidak ada AC. Apakah ruangannya itu ada bau harum dari bunga-bunga mawar? Atau mungkin bau-bau yang wangi? Tidak ada. Apakah tempatnya itu dengan spray yang bersih? Dengan bantal? Tidak ada. Aroma kelahiran Yesus itu bercampur dengan bau kotoran, bau jerami. Putra Allah lahir ke dunia bukan sebagai seorang raja, karena Yesus tidak lahir di istana. Tapi putra Allah lahir di antara orang yang miskin dan paling miskin. Sebagai orang yang miskin.
Disinilah kekristenan dimulai. Kekristenan dimulai di dalam ketidakmampuan manusia. Kekristenan dimulai pada saat manusia tidak mampu. Kekristenan dimulai pada saat manusia mengatakan, aku tidak berdaya Tuhan, tolonglah aku, pimpinlah aku. Saat itulah Yesus ada. Yesus lahir di dalam diri orang yang miskin. Yesus lahir di dalam diri orang yang miskin di dalam roh. Yang orangnya mau berharap kepada Tuhan. Yesus tidak akan lahir di dalam diri orang yang sombong. Yang angkuh. Kalau saudara ada mau Yesus lahir, saudara harus ada merendahkan diri. Harap kepada Tuhan sepenuh. Mungkin Maria juga berpikir Yesus lahir di Yerusalem, kota yang besar, ibu kota. Tetapi Tuhan mengaturnya lain. Ia harus ke Bethlehem, kota yang kecil. Saudara, apakah Yusuf tidak mengasihi Maria? Yusuf mengasihi Maria. Dia ingin memberikan yang terbaik. Dia ingin memberikan yang terbaik untuk kelahiran bayi Yesus. Tetapi tempatnya hanya ada itu. Hanya ada itu. Dan itu yang disebut terbaik. Kandang hewan itu disebut terbaik. Palungan itu disebut yang terbaik. Semua jadi yang terbaik dan hanya itu. Tidak ada yang lain. Mungkin manusia menghinanya. Tetapi itu yang terjadi. Ya Maria datang mengucap syukur. Allah menghiburkan Maria. Pada waktu gembala-gembala itu datang ke tempat itu. Hati Maria terhibur banyak. Maria dihiburkan dengan kesaksian. Maria dihiburkan dengan kelahiran Yesus. Maria dihiburkan dengan semuanya. Kelahiran Yesus itu mendatangkan sukacita bagi semua orang. Yesus datang sebagai bayi yang kecil yang lemah. Di mana orang suka melihat atau tertarik melihat bayi itu. Tetapi Yesus bayi yang kecil dan lemah. Yesus bisa saja datang dengan kekuasaan yang hebat, kemuliaannya. Tetapi tidak demikian. Yesus harus menjadi bayi lebih dulu. Kelahirannya tidak diberitahu ke seluruh dunia. Tidak ada maklumat, tidak ada siaran, tidak ada berita yang dipancarkan ke seluruh dunia bahwa sudah lahir raja segala raja. Tidak ada. Malaikat hanya menyampaikan kepada gembala domba. Dan mungkin itu berita Injil yang pertama kali disampaikan. Yaitu kepada para gembala domba. Siapa nama gembala domba pun kita tidak tahu. Alkitab tidak mencatat. Tapi itu yang ada. Lalu kemudian Yesus dibungkus dengan kain lampin. Sepotong kain yang membebatnya. Sehingga bayi Yesus belum boleh bergerak dengan banyak. Tangannya dibungkus, kakinya dibungkus, semua dibungkus. Dan dia saudara sehingga tidak bisa bergerak dengan bebas. Itu yang dilakukan, dibebat dengan kain lampin. Yesus tidak dibungkus dengan pakaian kerajaan. Yesus tidak diberi tanda-tanda sebagai raja. Tetapi tandanya hanya kain lampin. Yesus lahir bukan untuk memerintah. Tetapi Yesus lahir untuk melayani manusia. Karena anak manusia datang bukan untuk dilayani. Tetapi untuk melayani. Yesus dibungkus seperti kado, hadiah yang hendak diberikan kepada semua orang. Yesus dipersembahkan, diberikan kepada saudara. Kalau saudara berkata, mari Yesus, masuklah di dalam hatiku. Maka saudara, Yesus akan tinggal di dalam diri saudara. Alkitab mengatakan, Injil Lukas, tidak ada tempat bagi Yesus. Tidak ada tempat. Dunia selalu mengatakan begitu, tidak ada tempat. Dunia selalu mengatakan tidak ada tempat bagi Yesus. Dunia tidak pernah menyediakan tempat buat Yesus. Dunia tidak pernah menyediakan kamar untuk Yesus. Tidak ada tempat. Tidak ada pintu yang terbuka. Tidak ada pintu yang terbuka. Saudara, tetapi untuk barang-barang yang lain. Untuk hal-hal yang sepele. Untuk hal-hal yang lain, saudara. Itu pintu itu terbuka. Hanya untuk Yesus tidak terbuka. Saudara, itulah dunia. Untuk hal sepele terbuka, tetapi untuk Yesus tidak. Untuk kekekalan tidak. Orang yang cinta dunia pasti menolak Yesus.
dan membuka pintu untuk hal-hal yang sepele, yang tidak perlu, hal-hal yang sia-sia. Untuk hal-hal yang sia-sia dibuka pintu selebar-lebarnya. Untuk Yesus ditutup pintunya. Bagaimana saudara membuka hati saudara bagi Yesus? Saudara, bagaimana saudara membuka hati saudara untuk Yesus? Apakah saudara akan membukanya kecil-kecil atau selebar-lebarnya? Bukalah pintu selebar-lebarnya untuk Yesus. Berikan leluasa untuk Yesus. Untuk masuk di dalam kehidupan saudara. Untuk masuk di dalam seluruh hidup saudara. Tidak ada tempat yang tidak untuk Yesus. Berikan semuanya. Berikan hidupmu. Berikan cita-citamu. Berikan pikiranmu. Berikan keinginanmu untuk Yesus. Berikan semua. Berikan masa depanmu kepada Yesus. Saudara, berikan itu. Biarkan Yesus yang mengatur hidup saudara. Palungan atau patne, ini tempat makanan hewan. Memang Yesus dibaringkan sebab Yesus adalah roti kehidupan. Yesus adalah roti kehidupan. Dia adalah makanan yang sesungguh-sungguhnya. Siapa yang makan, dia akan dipuaskan hidupnya. Kalau saudara menikmati Yesus, saudara persekutu dengan Yesus, maka saudara akan dipuaskan oleh Yesus. Saudara akan dipuaskan dalam hidupnya. Sebab Yesus adalah makanan yang terbaik, makanan yang terenak. Kalau mana yang diberikan untuk orang Israel makanan yang terunggul, tetapi Yesus adalah makanan yang terbaik. Dan saudara menikmati sampai kenyang, sampai kenyang. Pernahkah saudara dipuaskan oleh makanan? Pernahkah saudara setelah makan mengatakan, aku puas, ini makanan enak, aku kenyang. Yesus adalah kepuasan. Yesus adalah kepuasan. Tidak ada tempat di penginapan sebab sudah penuh. Dunia sengaja melakukan demikian. Penuh untuk Tuhan. Saudara, dunia sengaja melakukan demikian. Menyiksanya. Supaya Maria dan Yusuf putus asa. Waktu Yusuf dengan Maria jalan masuk ke tempat penginapan. Dan tempat penginapan mengatakan tidak ada tempat, tidak ada tempat, tidak ada tempat. Saudara, mungkin Maria dan Yusuf kok begini ya? Kok begini ya? Atau berpikirannya, wah aku mau melahirkan juru selamat. Pasti setelah aku di Bethlehem semua pintu terbuka. Oh iya mari masuk, ayo mari masuk di tempat ini. Aku punya tempat yang terbaik untuk kamu. Aku punya terbaik yang tempat untuk kamu. Saudara, ini ada tempat yang indah. Ini tempat yang baik. Ini tempat baik. Ayo masuk tempat di sini saja. Kamu tinggal di sini saja. Melahirkan di sini saja. Mungkin pikiran manusia begitu. Tuhan buka jalan dan saudara akan mengatakan, jalan semua terbuka, lebar. Tuhan membuka jalan. Oh, indahnya rencanamu Tuhan. Ternyata enggak begitu saudara. Ditolak, tidak ada tempat. Tidak ada tempat, tidak ada tempat. Mungkin kalau Maria itu orang lain, dia mengatakan, kok begini ya Tuhan? Tapi Maria tidak mengatakan begitu, saya yakin. Satu kamar pun enggak ada. Demikian juga murid Yesus akan ditolak. Suatu waktu saudara akan ditolak oleh dunia. Saya berkata kepada saudara suatu waktu saudara ditolak oleh dunia. Tidak. Kamu tidak. Kamu tidak. Kalau saudara tidak ditolak oleh dunia, jangan-jangan saudara sahabat dengan dunia. Tapi kalau dunia menolak saudara, itu artinya saudara sahabat Tuhan. Karena Yesus sendiri pun ditolak. Yesus lahir di tempat yang sederhana. Dalam kesederhanaan, kita seringkali bertemu dengan Tuhan. Bukan hingar-bingar, tetapi seringkali dalam kesederhanaan. Dalam kesederhanaan, saudara akan merasakan Tuhan. Engkau ada di tempat ini Tuhan, Engkau hadir. Kelahiran Yesus bukan inisiatif manusia, tapi itu semua inisiatif Allah. Allah yang memulai. Allah yang memilih Yusuf, Allah yang memilih Maria. Dan Maria hanya menurut saja. Yesus lahir dalam inisiatif dan rencana Allah. Allah yang mempunyai inisiatif untuk kelahirannya, untuk penebusan dosa. Sebab itu saudara, di hari Natal ini,
Di masa pandemi ini, ada banyak hal yang saudara mengalami, kok begini Tuhan? Kok begini Tuhan? Sama seperti Maria, kok begini Tuhan? Kenapa harus lahir di kandang? Tetapi indah rencana Tuhan. Jalani semua. Ada hal-hal yang indah yang Tuhan sedang berikan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Dia Allah yang tinggi. Itulah sebabnya saudara percaya dan yakin kepada Tuhan. Selamat hari Natal. Tuhan memberkati. Kita akan berdoa. Kita menyanyi satu nyanyian. Mari masuk. Mari masuk. Masuk hatiku. Ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Saudara, berdoa. Biarkan hubungan saudara dengan Tuhan baik. Bukalah pintu selebar-lebarnya. Biar dia masuk. Angkat hati saudara kepada Yesus. Angkat hati saudara. Bapa di sorga, kami berterima kasih kepada untuk firman. Ada banyak hal yang tidak dipahami awal-awal oleh Maria dan Yusuf. Tetapi dia hanya tahu bahwa yang dikandungnya adalah juru selamat. Ada banyak yang tidak terpikirkan harus lahir di kandang hewan. Ada hal yang tidak terpikirkan harus ditolak oleh tempat penginapan. Tetapi ada hal yang indah yang Tuhan sedang ajar. Demikian juga dengan kami Tuhan. Ada banyak hal yang kami tidak pikirkan, yang rasa-rasanya kami mau menolaknya. Tetapi ada hal yang indah yang Tuhan sedang berikan. Ajar kami mengerti rencana Tuhan yang ajaib, rencana Tuhan yang indah, rencana Tuhan yang mulia. Supaya kami tetap di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Tanamkan firman-Mu di hati kami. Natal ini Tuhan, berkati semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari yang indah buat kita bisa merayakan hari Natal. Hari ini hari yang tidak biasa karena adanya COVID-19 yang menyerang seluruh dunia. Tetapi kelahiran Yesus Kristus itu nyata, itu ada dan itu hidup. Saudara, kita bisa merayakan Natal ini satu anugerah yang besar. Kita tahu bahwa Yesus Kristus, Juru Selamat dunia itu memang sudah lahir di dunia. Dia adalah penebus dosa kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menyanyikan sama-sama lagu Malam Kudus Sunyi Senyap. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, Juru Selamat manusia.
dunia. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Bait kedua dinyanyikan, semua musik menyanyikan nyanyian ini. Anak kecil, anak kudus, Tuhanku, penebus, lentera surga menyanyi merdu, bawa kabar kedatanganmu. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Bait ketiga, malam kudus sunyi senyap. Malam kudus, Sunyi senyap, bintangmu gemerlap. bintangmu Gemerlap, aku datang ya Tuhan. aku datang ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembahmu dan mengucap syukur dan mengucap syukur. Bait pertama saja singer yang menyanyikan. Malam kudus, Kelahiran Yesus sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya jauh berapa ratus tahun yang lalu. Nabi Yesaya berkata, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Dan terang itu adalah Yesus Kristus. Dia adalah terang yang sebenarnya. Dia adalah terang yang ada. Dia menerangi hidup saudara. Dia menerangi rumah tangga saudara. Dia menerangi keluarga saudara. Dia menerangi pekerjaan saudara, sekolah saudara, apapun dalam hidup saudara. Sebab Yesus adalah terang dunia itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diam sejenak. Biar musik dengan instrumennya yang mengiringinya. Saudara diam renungkan Natal ini. Natal di tengah-tengah kesukaran yang ada. Saudara ada di dalam rumah, tetapi Yesus juga ada di dalam rumah saudara. Hari ini kita berdoa kepada Tuhan. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian pada saat ini. Bapa dalam sorga, kami berterima kasih kepadamu. Dan kami bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidup kami. Engkau yang baik bagi kami Tuhan. Kami boleh ada pada hari Natal ini. Baik di rumah Tuhan, baik di mana-mana ada. Kami tahu Engkau adalah terang dunia. Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih banyak Bapa. Kami berdoa Tuhan.
tolong umat-Mu dalam menghadapi banyak hal, dalam menghadapi pekerjaan, dalam menghadapi problem yang ada. Kuasa Tuhan boleh bekerja, Roh Allah turun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, biar kasih karunia-Mu boleh turun dan memberkati semua anak-anak-Mu pada hari ini. Terima kasih banyak ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa, berkati anak-anak-Mu, berkati umat-Mu, berkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk Natal ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan mendengarkan pengumuman gereja dalam bentuk tayangan. Bapa di sorga, kami berterima kasih kepadamu buat penyertaan Tuhan di dalam ibadah Natal pada hari ini. Kami bisa bersuka cita di dalam Engkau. Kami senang Tuhan Yesus bisa bersekutu. Kami senang bisa menikmati Engkau dan hadirat-Mu. Baik dalam puji-pujian, dalam firman-Mu. Kami bisa menikmati Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa Tuhan Yesus, biar berkat Tuhan ada pada anak-anak-Mu. Karena kami tahu Tuhan, hidup kami bergantung kepada berkat-Mu. Dan Kau adalah Allah kami, Kau adalah Tuhan kami, Kau adalah Bapa kami. Tuhan Yesus, karena kami tahu Kau memberikan berkat yang indah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah akan nama-Mu. Bapa, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, kita akan menyanyikan nyanyian We Wish You a Merry Christmas. Wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish. Saudara boleh berjabat tangan. We wish you a Merry Christmas.